Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Dia Susanti dengan NIM 210321110019 dari kelas Agribisnis B. Kali ini saya akan membahas tentang mini riset saya yang berjudul Analisis Usaha Tani Jagung di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Pokok pembahasan kita kali ini ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua gambaran umum, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu penutup. Indonesia adalah sebuah negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Salah satu usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian adalah komoditas tanaman pangan. Komoditas pangan yang memiliki arti penting bagi masyarakat maupun pemerintah Indonesia adalah jagung. Jagung merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan oleh banyak industri. Kabupaten Tuban memiliki potensi yang baik untuk pengembangan budidaya tanaman jagung karena memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman pangan. Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah penghasil jagung tertinggi di Jawa Timur. Kabupaten Tuban juga pernah meraih penghargaan pencapaian peningkatan produksi jagung tertinggi tingkat nasional. Kecamatan Widang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban yang melakukan usaha tani jagung. Pada umumnya, petani di Desa Widang mengalami keterbatasan dalam bertani, utamanya mengalami modal yang kecil. Berdasarkan permasalahan yang ada, menyebabkan mereka belum mengetahui dengan tepat apakah usaha tani jagung yang dilakukan efisien atau tidak sehingga layak untuk dijalankan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha tani jagung di Kecamatan Widang. Jagung yang digunakan dalam usaha tani di Kecamatan Widang merupakan jagung lokal yang telah dipersiapkan oleh petani dari hasil panen kali lalu atau tahun sebelumnya. Tahapan usaha tani jagung yang dilakukan petani di Kecamatan Widang meliputi persiapan dan pengolahan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Responden dalam mini riset ini adalah Bapak Solikin yang berusia 49 tahun. Usia ini termasuk ke dalam golongan usia produktif. Tingkat pendidikan petani responden ini adalah lulusan sekolah menengah pertama atau SMP, sehingga dalam penyerapan teknologi baru agak lambat dan berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Pengalaman responden dalam berusaha tani jagung yaitu selama 15 tahun. Pengalaman yang dimiliki membuat responden dapat melihat berbagai peluang yang ada dan kendala-kendala yang akan dihadapi dalam berusaha tani. Responden memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, di mana status lahannya merupakan milik sendiri dengan luas lahan 0,05 hektar. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha dengan biaya variabel, ada benih 10 kg, fungisida 3 liter, insektisida 2 liter, pupuk area 225 kg, pupuk ponska 150 kg, BBM 10 liter, lalu ada tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Lalu dengan biaya tetap ada cangkul 2 unit, sapi 3 unit, alat semprot 1 unit, lalu ada pajak. Lalu selanjutnya yaitu ada penerimaan, yaitu hasil panen dikali harga jual, yaitu 1.900 kg dikali 5.000, hasilnya 9.500.000. Selanjutnya yaitu pendapatan dengan rumus penerimaan dikurangi total biaya, yaitu 9.500.000 dikurangi 4.230.000, hasilnya 5.270.000. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan, yaitu pendapatan dikurangi biaya implisit, yaitu hasilnya 4.970.000. Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa petani jagung dalam sekali produksi mengeluarkan biaya sebesar 4.230.000 dengan jumlah produksi yang dihasilkan yaitu 1.900 kg, sedangkan harga jual per kilogram jagung adalah 5.000, sehingga dapat diketahui penerimaan petani jagung adalah 11.500.000 dan untuk pendapatan 5.270.000, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 4.970.000. Selanjutnya yaitu RC rasio dengan rumus penerimaan dibagi total biaya didapatkan hasil 2,25. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada usaha tani jagung memperoleh nilai RC rasio sebesar 2,25, artinya setiap penggunaan biaya sebesar Rp1.000 dapat menghasilkan penerimaan sebesar 2.250. Berdasarkan hasil perhitungan RC rasio di atas menunjukkan RC rasio lebih dari 1, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha tani jagung menguntungkan dan layak untuk diusahakan karena nilai RC rasio 2,25 lebih dari 1.
Selanjutnya yaitu BEP unit dengan rumus jumlah biaya dibagi harga jual per unit didapatkan hasil 846 kg. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa BEP unit jagung adalah sebesar 846 kg, artinya jumlah produksi terendah yang harus diperoleh adalah sebesar 846 kg agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Namun jumlah produksi usaha tani jagung sebesar 1.900 kg yang berarti nilainya melebihi nilai BEP unit. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani jagung layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu BEP harga dengan rumus jumlah biaya dibagi jumlah produksi didapatkan hasil Rp 2.226 per kilogram. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa BEP harga jagung adalah sebesar 2.226, artinya harga terendah yang harus diperoleh per 1 kg jagung adalah sebesar Rp 2.226 agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Namun jagung dijual dengan harga Rp 5.000 yang berarti nilainya melebihi nilai BEP harga. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani jagung layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu payback period dengan rumus investasi dibagi pendapatan dikali 1 tahun didapatkan hasil 1,8 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai payback period pada petani jagung adalah sebesar 1,8 yang diperoleh dari perbandingan antara nilai penerimaan sebesar 9.500.000 dengan pendapatan jagung sebesar 5.270.000. Nilai payback period yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa usaha tani jagung akan mengalami pengembalian modal selama 1,8 tahun. Selanjutnya yaitu pembiayaan usaha tani. Sumber pembiayaan usaha tani jagung milik Bapak Solikin yaitu berasal dari modal sendiri atau pribadi. Sumber pembiayaan ini didapatkan dari hasil keuntungan usaha tani yang telah dilakukan, di mana Bapak Solikin tidak hanya menanam jagung tapi juga menanam padi, bawang merah, melon, dan semangka. Keuntungan yang didapatkan dari usaha tani ini akan disisihkan untuk kegiatan usaha tani selanjutnya. Kendala yang dihadapi Bapak Solikin dalam berusaha tani jagung adalah kekurangan modal. Kekurangan modal terjadi karena semua modal yang dimiliki berasal dari dalam keluarga, sehingga tidak cukup untuk membiayai usaha taninya. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan modal yaitu Bapak Solikin dapat memanfaatkan program-program yang diluncurkan pemerintah untuk membantu permasalahan pembiayaan usaha tani. Salah satu program pemerintah yaitu kredit usaha rakyat atau KUR yang bersyarat ringan dan berbunga rendah. Bapak Solikin bisa bergabung dengan kelompok tani ataupun koperasi yang nantinya dapat tergabung dalam penerima KUR. Selanjutnya yaitu resiko dalam kegiatan usaha tani. Resiko yang dihadapi oleh Bapak Solikin dalam usaha tani jagung yaitu gagal panen akibat serangan hama dan penyakit tumbuhan. Bapak Solikin dalam mengatasi permasalahan ini yaitu menggunakan pestisida kimia meskipun hasilnya tidak maksimal. Program asuransi merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membantu petani dalam mengatasi resiko gagal panen dalam menjalankan usaha taninya. Kelebihan program asuransi yaitu petani mendapatkan manfaat perlindungan atas kerugian dari kegagalan panen, baik karena bencana alam maupun serangan hama, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, serta mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik. Sedangkan kekurangan dari program asuransi yaitu petani hanya akan mendapatkan asuransi jika terjadi gagal panen saja. Petani masih banyak yang belum mengetahui mengenai asuransi serta pendaftaran program asuransi yang dianggap rumit. Selanjutnya yaitu kemitraan. Bentuk kerjasama yang dilakukan Bapak Solikin yaitu kerjasama dengan Tengkulak dalam hal pemasaran hasil produksi jagung. Tengkulak akan membeli jagung dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak merugikan satu sama lain. Adapun perusahaan yang dapat dijadikan mitra dengan petani jagung di Kecamatan Widang yaitu PT Jiva Agrikultur. PT Jiva Agrikultur merupakan salah satu perusahaan teknologi pertanian yang menawarkan berbagai layanan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. PT Jiva Agrikultur mempunyai fokus untuk menyelesaikan 4 tantangan kritis yang dihadapi petani jagung, yaitu yang pertama, Jiva memberikan uang muka tanpa biaya untuk input pertanian. Yang kedua, dengan Jiva petani dapat membeli pasokan berkualitas tinggi melalui toko e-niaga di aplikasi Jiva, di mana saat mengirimkan persediaan ini tanpa dipungut biaya tambahan. Yang ketiga, memberikan saran yang relevan dan layak bagi petani untuk membantu mereka menghasilkan tanaman dengan kualitas lebih baik dan hasil panen yang meningkat.
Yang terakhir yaitu Jiva, memungkinkan petani untuk menjual hasil panen mereka dengan mudah. Selanjutnya yaitu perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani yang dilakukan Bapak Solikin berawal dari keinginan untuk bertani karena keluarga Bapak Solikin sendiri berlatar belakang petani. Pada aspek pemilihan lokasi, Bapak Solikin memilih lokasi yang tanahnya bertekstur lempung dan kesediaan sumber air dalam kondisi yang baik, serta lahannya terpapar sinar matahari langsung. Modal yang digunakan dalam usaha tani jagung ini yaitu menggunakan modal sendiri. Input-input yang digunakan dalam usaha tani jagung yaitu benih, di mana benih tersebut didapatkan dari hasil panen jagung sebelumnya. Lalu ada input selanjutnya yaitu pupuk, pestisida, dan insektisida yang dibeli langsung dari toko pertanian yang sudah menjadi langganan. Selain itu, terdapat alat-alat yang digunakan oleh Bapak Solikin seperti cangkul, sapi, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan on-farm, Bapak Solikin sudah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk penanaman, pemupukan, pemberian pestisida, dan pemanenan, sehingga sebelum melaksanakan kegiatan akan disiapkan kebutuhan jauh-jauh hari. Selanjutnya, pemasaran. Bapak Solikin memasarkan hasil jagungnya ke tengkulak yang ada di pasar Widang dengan kualitas yang bagus dan ukurannya besar, sedangkan jagung yang kualitasnya bagus dan agak kecil akan dijual ke tetangga terdekat. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada hasil analisis kelayakan usaha tani dari aspek finansial usaha tani jagung Bapak Solikin menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh sebesar 9.500.000 dengan pendapatan bersih sebesar 5.270.000 dan keuntungan sebesar 4.970.000. Berdasarkan RC rasio BEP unit, BEP harga, dan BEP komoditas menunjukkan bahwa usaha tani jagung Bapak Solikin layak untuk dijalankan. Sumber pembiayaan usaha tani jagung Bapak Solikin berasal dari modal sendiri atau pribadi. Kendala yang dihadapi Bapak Solikin dalam berusaha tani jagung adalah kekurangan modal. Risiko yang dihadapi oleh Bapak Solikin dalam usaha tani jagung yaitu gagal panen, di mana dalam mengatasi permasalahan ini yaitu menggunakan pestisida kimia. Bapak Solikin melakukan kerjasama dengan tengkulak pasar Widang dalam hal pemasaran hasil produksi jagung. Perencanaan usaha tani yang dilakukan Bapak Solikin berawal dari keinginan beliau untuk bertani karena keluarga Bapak Solikin sendiri berlatar belakang petani. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari riset ini adalah Bapak Solikin dapat bergabung dengan koperasi atau kelompok tani untuk mendapatkan bantuan permodalan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR atau program pemerintah lainnya. Selanjutnya, Bapak Solikin dapat mendaftar program asuransi untuk mendapatkan perlindungan kerugian akibat gagal panen. Yang terakhir yaitu Bapak Solikin juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan mitra seperti PT Jiva Agrikultur. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.